Hmm, Implementasi machine learning di Python tuh kan gampang. Library udah banyak, dokumentasi lengkap. Kalau misalnya kita pengen pakai satu algoritma, ya udah kita tinggal import aja dari library yang ada, terus tinggal fit deh ke data kita. Ngapain kita capek-capek belajar machine learning? Pernah berpikiran seperti itu? Yuk tonton video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai. Di video kali ini, seperti pada judulnya, kita akan melakukan bedah algoritma machine learning. Ini adalah series terbaru dari Ngoding Python. Walaupun Ngoding Python beberapa kali bikin series dan nggak pernah selesai. Ya, karena memang agak susah untuk konsisten membuat sebuah series ya. Karena yang namanya series itu kadang-kadang semakin episodenya naik, viewersnya semakin berkurang. Jadi agak susah gitu untuk konsisten untuk satu series sendiri. Tapi nanti kita lihatlah untuk series ini kita bisa sampai berapa episode. Tapi yang jelas di sini gue pengen menjelaskan dulu kenapa kita harus belajar algoritma machine learning from scratch. Sebenarnya nggak harus sih, tapi tujuan utama dari video ini adalah bagaimana caranya kita bisa membayangkan dan bagaimana caranya kita mengimplementasikan algoritma ini ke kasus yang lebih sederhana. Sehingga kalau misalnya kita sudah mengimplementasikannya from scratch, maka kita akan lebih mudah untuk mengerti algoritma tersebut. Karena seperti yang kita tahu, benar yang ada di intro tadi, library sudah banyak, dokumentasi melimpah. Kalau misalnya kita pengen menggunakan algoritma machine learning tertentu, ya udah kita tinggal cari aja algoritma yang bersesuaian gitu. Terus kita tinggal fit ke data kita. Ya, itu memang salah satu cara bagaimana mengimplementasikan machine learning di Python. Nah, permasalahannya adalah kita sebagai pemula hanya melakukan import A, import B, import C, tanpa kita tahu isi di dalamnya seperti apa, tanpa kita tahu bagaimana cara kerjanya. Karena kalau misalnya kita cuma import A, terus fit, import B, terus fit, terus dibandingin, oh yang bagus A, yang bagus B. Itu sama aja kita mentreatment sebuah algoritma machine learning itu sebagai sebuah black box gitu. Jadi kita nggak tahu di dalamnya itu isinya apa. Nah ibaratnya kalau misalnya kita pengen menembak musuh, itu kita menembak di dalam kegelapan. Udah aja membabi buta gitu, tanpa kita tahu siapa yang kita tembak, kena apa enggak, kena ya syukur, enggak ya udah namanya membabi buta aja kan gitu. Jadi tujuan gue membuat video atau membuat series ini adalah saat teman-teman menggunakan algoritma machine learning, teman-teman tahu bagaimana cara kerjanya, sehingga teman-teman tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, apakah dengan algoritma ini perlu dinormalisasi, perlu di scaling, dan lain sebagainya. Untuk video kali ini kita akan start dari algoritma machine learning yang sederhana, supervised learning, favorit kita semua, yaitu k-nearest neighbor. Video ini akan ada dua sesi ya. Sesi pertama adalah sesi teori dan sesi kedua adalah sesi code. Kalau misalnya sesi teorinya terlalu panjang, mungkin dalam satu algoritma gue bisa bikin 2-3 video. Tapi kalau misalnya pendek teorinya, kita bisa selesaikan dalam satu video. Tapi sebelum gue mulai tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, supaya gue semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Yuk kita mulai. Ya, k-nearest neighbor. Apa itu algoritma k-nearest neighbor? Ini adalah sebuah algoritma supervised learning yang memperhatikan tetangga terdekatnya ya. Jadi namanya adalah nearest neighbor atau tetangga terdekat. Kalau misalnya kita ya dalam kehidupan berwarga jangan dengerin kata tetangga kalau kata orang begitu ya. Tapi dalam algoritma ini beda. Kita mendengarkan k tetangga terdekat. Jadi k-nya ini adalah salah satu hyperparameter dari algoritma ini ya. Gimana cara kerjanya? Jadi misalkan kita punya data ya. Misal datanya adalah dua label seperti ini. Ya, misal ada data dengan dua kelas, kelas merah dan kelas biru. Nah, misalkan gue punya data baru di sini. Pertanyaannya, data gue yang baru ini itu merah atau biru kalau kita prediksi dengan menggunakan KNN ini. Nah, di sini kita balik lagi tergantung dari penggunaan si K-nya. Misalkan kita pakai K sama dengan 3. Nah, apa yang dilakukan? Berarti kita akan coba lihat 3 tetangga terdekat dari si data baru kita. Ya, tetangga terdekatnya adalah 1, 2, dan 3.
Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk data yang biru ini ada 2 dan untuk data yang merah ada 1. Nah, selanjutnya kita tinggal voting nih. Ya, dari sini kita dapati maka data yang baru ini adalah data biru. Kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita ganti nilai K-nya? Misal K sama dengan 5. Apa yang terjadi? Berarti kita tinggal lihat tetangga terdekatnya. Ya, 5 tetangga terdekat berarti. Berarti dari sini kita bisa lihat ada 3 warna merah dan ada 2 warna biru. Sehingga ketika kita voting, maka hasilnya adalah warna merah. Jadi seperti itu kurang lebih algoritma dari K-nearest neighbor. Nah, kita bisa lihat ya, sederhana sekali sebenarnya algoritma dari K-nearest neighbor ini. Nah, permasalahannya, algoritma K-nearest neighbor ini adalah algoritma yang sifatnya adalah lazy learning. Apa itu maksudnya lazy learning? Maksudnya adalah saat dia di training, maka dia sebenarnya tidak melakukan apapun, ya, tidak melakukan komputasi apapun. Baru saat dia dipredik gitu ya, baru dia menghitung tetangga-tetangga terdekatnya. Nanti ini akan berbeda dengan algoritma-algoritma yang lain. Kalau algoritma-algoritma yang lain, dia bakal melakukan perhitungan saat dia di training. Nanti jadi pas prediksi itu, waktu eksekusi dan juga perhitungannya itu tidak terlalu berat. Nah, ini kebalikannya nih. Dia itu tidak melakukan apa-apa saat training, tapi saat predik, dia baru melakukan perhitungan. Ini seperti siswa-siswa saat gua sekolah dulu gitu. Jadi pas ujian baru belajar, itu sistem kebut semalam ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini namanya lazy learning. Nah, algoritma K-nearest neighbor ini kalau kita lihat dia itu mengandalkan jarak ya, mengandalkan jarak. Jadi fitur-fiturnya ini sangat berpengaruh terhadap jaraknya. Sehingga sangat disarankan bagi kita sebelum menggunakan algoritma K-nearest neighbor ini di scale dulu. Untuk memastikan bahwa setiap fiturnya itu punya satuan yang sama. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah untuk jarak ini gimana cara kita ngitungnya? Sebenarnya ada beberapa metrik jarak yang bisa digunakan untuk menghitung jarak antara data baru dengan data-data yang dimiliki. Ya, salah satu yang paling populer adalah Euclidean. Nah, jarak Euclidean ini sebenarnya adalah jarak yang paling familiar buat kita karena waktu SMA kita juga mempelajari itu. Jarak antar 2 titik itu pakainya jarak Euclidean. Jadi rumusnya adalah akar dari data ke-1 dikurang data ke-2 dikuadratin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya data 2 dimensi ya, misalnya di sini AB, terus di sini CD gitu ya untuk data barunya, maka jaraknya itu adalah gampang. Berarti akar A kurang C kuadrat ditambah B kurang D kuadrat gitu. Jadi ini ada somasinya di sini ya. Jadi dia ditambahkan sesuai dengan dimensinya gitu ya. Nah, jadi ini berlaku juga untuk umum. Nanti kalau misalnya datanya 3 dimensi, ya udah tinggal tambahin dimensi yang ketiga. Datanya 4 dimensi, tinggal tambahin dimensi yang keempat dan seterusnya. Jadi ini berlaku untuk umum, tidak cuma 2 dimensi aja. Kenapa gue nyontohinnya 2 dimensi? Karena paling gampang digambar, bro. Oke? Nah, ada lagi yang namanya Manhattan. Ya, kalau Euclidean itu pakai kuadrat terus diakar, kalau Manhattan itu dia cuman di mutlak aja. D1, D2 ya misalnya. Ini somasi gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai Manhattan berarti A min C ditambah B min D dan seterusnya gitu. Sebenarnya ada beberapa metrik lagi, misalnya ada Chebyshev, Minkowski dan lain sebagainya, tapi yang penting teman-teman tahu inti dari algoritma ini adalah menghitung jarak antara data baru dengan data training kita. Intinya seperti itu aja. Untuk perhitungannya bebas, mau pakai metrik apapun selama dia cocok dengan data kita. Oke? Nah, di sini gua mau coba menyusun pseudocode-nya atau gua mau coba menyusun step by step-nya bagaimana caranya kita mengimplementasikan algoritma KNN ini. Dan step ini dilakukan saat dia predik ya, bukan training. Jadi stepnya adalah yang pertama kita hitung jarak dari data baru ke semua data training. Yang kedua adalah sortir dari jarak yang terdekat sampai yang terjauh ya.
Jadi ya sorting ascending aja dari yang paling kecil ke yang paling gede. Nah, yang ketiga baru kita tinggal lihat label dari K terdekat. Nih atau voting ya. Voting dari label K terdekat. Jadi kalau misalnya kita pakai K-nya 5, ya udah ambil aja 5 yang paling terdekat, labelnya apa, kita voting dan itulah hasil dari labelnya. Udah gitu aja untuk stepnya. Nggak susah kan? Nah, selanjutnya kita akan coba mengimplementasikan algoritma KNN from scratch dengan menggunakan Python. Oke, kita mulai ngoding ya. Di sini gue pakai data digit recognizer yang ada di Kaggle. Teman-teman bisa download aja datanya dari sini ya. Nih yang train. Ini silahkan di-download aja. Ukurannya 73,22 MB. Nah, gue di sini pakai VS Code biar enak. Di sini ada beberapa file ya. Yang pertama adalah file requirement.txt, ini yang harus teman-teman install. Ya, walaupun kita nggak pakai library machine learning, kita masih butuh beberapa library untuk mendukung perhitungan kita. Nah, ini adalah data yang tadi ya dari Kaggle, dan di sini ada file util. Ini adalah untuk nge-generate data yang akan kita tes nanti buat algoritma kita. Oke, yang pertama adalah kita import library. Ya, library yang kita butuhkan adalah pertama NumPy. Terus yang kedua adalah si util ini ya. Gua pakai fungsi getData. Ya, untuk ngambil data si digit recognizer yang tadi. Nah, kalau nggak kebayang, di sini gua mau contohin ya, ngambil data dengan menggunakan util tadi. Di sini di terminal. Kita coba from util import getData. Selanjutnya kita tinggal lakukan xy sama dengan getData, lalu berapa data yang pengen kita ambil, misalnya 100. Nah, di sini kita akan mendapatkan si x-nya seperti itu dan y-nya adalah labelnya. Pretty standard ya sebenarnya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya datetime. Untuk mengukur waktu dari algoritma yang kita bikin. Selanjutnya si sorted container. Nah, di sini kita menggunakan sorted list. Jadi kalau list biasa yang ada di Python itu ya udah kita masukin nilai, tapi nggak diurutin. Tapi kalau pakai sorted list, itu otomatis nilai yang masuk ke dalam sorted list ini akan otomatis diurutkan. Jadi kita udah nggak perlu lagi melakukan sorting secara manual. Selanjutnya kita import operator. Ini untuk kebutuhan voting nantinya. Lalu selanjutnya adalah matplotlib. Oke, di sini kita pengen membuat algoritma KNN tapi dengan rasa scikit-learn. Jadi nanti pas kita mau pakai algoritma yang kita bikin itu sama kayak kita mau mentraining dengan menggunakan scikit-learn. Cuman di sini untuk parameternya kita batasin cuman si K doang ya. Kalau di scikit-learn kan ada macam-macam ya, ada sampai metrik jaraknya juga bisa di-customize. Nah, yang kita bikin adalah versi sederhana aja, yang mana parameternya atau hyperparameternya adalah K saja. Jadi gue pengen bikin si algoritma ini di dalam kelas. Nah, selanjutnya kita init. Dan dia hanya membutuhkan inisiasi K-nya saja. Kalau di scikit-learn ini neighbors ya. Kalau di sini kita pakai K biar beda. Oke, kita simpan. Selanjutnya adalah training modelnya ya. Training model itu kan kalau di scikit-learn fit ya. Self x, y. Karena yang dimasukkan adalah si data dan si labelnya. Nah, di sini dia nggak melakukan apa-apa. Cuman menyimpan datanya aja ke dalam self seperti ini. Nah, baru yang repotnya di sini. Predict. Nah, predict ini kita hanya membutuhkan input X saja. Sebenarnya ini ngikutin aja step yang udah sempat gue tulis di awal. Jadi yang pertama adalah kita hitung jarak dari data baru ke semua data training yang kita punya, gitu ya. Jadi pertama kita bikin si Y-nya dulu. Y-nya ini kita inisiasi menjadi matriks 0 saja. Ya, jadi awalnya ini labelnya semuanya 0, baru nanti kita ganti satu-satu. Sebenarnya bisa pakai empty sih segala macam, tapi idenya adalah kita bikin label yang isinya 0 dulu sepanjang jumlah baris data. Nah, selanjutnya adalah kita loop untuk
semua data X, ya. Jadi for J, X in enumerate X. Nah, selanjutnya kita bikin sorted list. Oh, ini biar jelas ini X yang baru ya. Jadi X yang dipredik ke sini. Nah, soalnya kita di sini juga mau looping nih. Ini loop untuk data train. Ya. Jadi for I xt ya, xtrain in enumerate self X ya. Karena ini adalah data train X. Ini biar sama notasinya, X-nya kapital aja yang di sini ya. Nah, jadi idenya begini. Data baru kan ada beberapa baris juga nih. Nah, data baru nih baris pertama itu di loop ke semua X-train. Nah, masing-masing X-train itu dihitung jaraknya. Nah, baru kalau udah selesai semua, masuk ke data kedua ya, baris kedua, terus di looping ke semua data X-train dan seterusnya. Jadi, makanya kita perlu looping 2 kali. Nah, selanjutnya ini adalah hitung jarak. Kita teori sebentar ya. Nah, di sini misalkan gue punya 2 vektor. Ini gue pakai Euclidean distance ya. Berarti ini jaraknya adalah akar ya. Untuk yang dimensi pertama berarti 2 kurang 1 kuadrat ditambah dimensi yang kedua 2 kurang 2 kuadrat, dimensi yang ketiga 2 kurang 3 kuadrat. Ya kan? Jadi dikurangin masing-masing elemen terus dikuadratin, nanti hasilnya dijumlahkan. Nah, ini hasilnya adalah akar 1 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya adalah akar 2. Nah, kalau misalnya kita mau mengerjakan ini dengan operasi vektor, ya, caranya gimana? Ya, untuk menghitung hal yang sama. Jadi caranya adalah pertama, kita kurangin dulu vektornya, A kurang B, ya. Jadi A kurang B ini sama dengan, ya udah, atau B kurang A juga sama aja sebenarnya ya. Ini misalnya A kurang B berarti min 1, 0, 1 gitu kan. Nah, selanjutnya kita bisa mencari norm dari A min B ini ya. Ini kan kalau norm ini adalah akar ya, masing-masing elemen dikuadratkan ya, seperti ini ya. Jadi hasilnya juga sama akar 2 ya. Jadi langkahnya supaya lebih cepat adalah dikurangin vektornya lalu dinormkan. Sehingga di sini distance sama dengan X dikurang X-train ya. Nah, baru selanjutnya distance sama dengan distance dot distance. Ingat ya, kalau kita mencari sebuah norm vektor itu sama aja seperti kita melakukan dot product ke dirinya sendiri. Berarti distance di dot distance-nya sendiri gitu. Jadi A dot A, misalnya A itu adalah sebuah vektor, berarti hasilnya itu adalah norm A gitu ya. Jadi ini lebih efektif. Nah, di sini kita nggak mau masukin semua perhitungan jarak ke dalam sorted list kita. Nah, jadi caranya adalah jika si len SL itu kurang dari self K, ya. Jadi kalau misalnya isi dari si sorted list ini masih kurang dari si K-nya, maka SL dot add si distance-nya, ya. Lalu selanjutnya ini adalah self dot yi gitu ya, untuk menyimpan label data train ke i-nya gitu. Ini digunakan nanti untuk voting. Nah, jadi ada distance-nya sama ada labelnya. Oke. Nah, selanjutnya else. Nah, di sini berarti kalau misalnya si sorted list-nya ini sudah sejumlah K. Nah, kalau misalnya jarak yang kita hitung dia itu masih lebih kecil dari elemen terbesar yang ada di sorted list-nya, maka elemen terbesar yang ada di sorted list-nya ini akan dihapus. Jadi caranya adalah if distance lebih kecil dari sorted list yang terakhir ya, terus yang bagian distance-nya ya. Jadi yang indeks 0 karena indeks satunya itu adalah labelnya. Kalau iya, maka kita hapus si elemen terakhir dari si short list itu. Nah, baru kita lakukan add ya dengan cara yang sama. Distance dan self y i. Baru setelah kita masukkan data dari tetangga terdekat yang sudah kita hitung, baru kita voting ya untuk data tersebut. Jadi ini berlaku untuk satu baris data gitu ya. Jadi dihitung jaraknya, terus langsung di voting saat itu juga. Baru nanti masuk ke looping yang kedua kayak gitu. Nah, di sini kita akan lakukan vote ya. Jadi votes
Kita bikin dictionary kosong. For element in sorted list, jika label yang ada di data sorted list ini berarti E posisi yang pertama gitu ya, in foods.keys, maka foods E1 plus sama dengan 1. Nah, ini artinya kalau misalnya si label ini sudah ada di dictionary food, maka ya dia tinggal menambahkan si label itu dengan 1 gitu. Jadi dia bentuk dari si dictionary food ini, key-nya itu adalah label, terus value-nya itu adalah jumlah food-nya. Jadi kan kalau udah ada kan kita tinggal tambahin si label yang sudah ada ini dengan 1 gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada ya, else, berarti kita tinggal lakukan foods E1 sama dengan 1 gitu. Jadi kita tambahkan key baru ke dalam dictionary kita. Jadi kira-kira gitu. Nah, ini kan masih dalam bentuk dictionary nih. Nah, di sini kita mau coba menghitung label mana yang paling maksimum. Jadi kalau misalnya ada max value yang ada di dalam dictionary ini, kita cari key-nya apa, maka key itulah yang menjadi label dari data yang kita hitung ini. Oke? Nah, dari sini cari nilai max. Jadi di sini max votes class, max votes sama dengan max dari votes dot items ya, karena dia dictionary ya. Jadi kita bikin seperti itu dengan key sama dengan operator dot item getter 1 ya, karena yang mau kita lihat adalah si values-nya. Oke. Nah, setelah kita dapat max votes class-nya, kita jadikan dia itu kelas si data baru kita posisi J gitu ya. Ini adalah max votes class. Nah, kalau sudah, kita return Y. Ya, ini adalah hasil dari prediksi KNN kita ya. Pastikan return Y-nya ini sejajar dengan for loop yang pertama. Oke? Nah, kalau sudah, setelah itu kita bikin scoring-nya ya, score, karena di scikit-learn juga ada score-nya kan. Self x, y seperti itu. Lalu kita lakukan prediksi ya, sama dengan self dot predict cx ya. Kita prediksi, terus kita langsung aja return np min pred sama dengan y. Jadi dia otomatis akan menghitung akurasi ya. Jadi ini adalah rumus akurasi yang paling sederhana. Ini adalah rata-rata dari tebakan benar gitu ya. Pred sama dengan y, ini hasilnya adalah boolean nanti, true false true false true false. Dia otomatis akan menghitung berapa jumlah benarnya dibagi dengan keseluruhan data ini. Oke, sudah selesai algoritma kita. Nah, selanjutnya kita pengen bikin main program dari KNN ini. Oke, if name sama dengan main. Buat yang belum tahu if name sama dengan main artinya apa, silakan tonton video yang ada di channel ini tentang PYI, for your info ya, untuk melihat apa sih arti dari if name main. Sudah gue jelasin di situ. Oke, standar pertama kita get data, misalnya 2000 data lah. Selanjutnya data trainnya itu 1000, data testnya kita bikin 1000 juga. Berarti kita split data train dan data testnya. Ini gue nggak pakai train test split ya. Sengaja memang nggak pakai scikit-learn sama sekali, supaya kita bisa benar-benar melihat intuisi dari kodenya itu seperti apa. Jadi kita bikin seperti ini ya, sampai entrain. Jadi entrain data pertama itu adalah data train, entrain data selanjutnya itu adalah data test. Itu kira-kira idenya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mentraining dengan menggunakan metode yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini kita mau coba berjalan K-nya ya. Kalau K-nya 1 gimana, K-nya 2 gimana, K-nya 3 gimana. Jadi kita akan coba menggunakan for loop, tapi sebelumnya kita bikin dulu list train akurasi dan tes akurasi untuk melihat perbandingan antara akurasi dari data train dan akurasi dari data test ya. Selanjutnya adalah for K in range 1,6. Nah, kita misalnya bikin hiasannya dulu ya. Lalu kita print ini untuk K yang keberapa. Nah, selanjutnya kita definisikan KNN-nya. Ini mirip sekali dengan scikit-learn ya. Nah, di sini kita tinggal
lakukan seperti ini, KNNK. K itu adalah ya jumlah tetangga terdekat yang kita perhatikan. Selanjutnya kita bikin timernya ya. Pertama datetime.now ya. Ini kayak semacam mencet stopwatch. Nanti pas trainingnya selesai kita pencet lagi stopwatchnya gitu. knn.feed xtrain, ytrain. Nah, lalu kita print waktu training. Pasti waktu trainingnya ini sangat-sangat singkat ya, karena kita cuma menyimpan variabel aja. Datetime now dikurang T0. Selanjutnya untuk predict ya, di sini gua mau copy aja. Nah, di sini kita lakukan train ACC sama dengan knn.score xtrain, ytrain. Lalu kita masukkan hasil dari train ACC-nya ini ke dalam listnya. Train ACC.append train ACC. Nah, di sini kita tulis akurasi training itu adalah si train ACC, ya kan? Selanjutnya ini bukan waktu training, ini adalah waktu predict train. Nah, kita coba print juga ukuran data training supaya kita bisa elaborasi ya, ini waktunya ini kenapa lama? Oh, karena data trainingnya banyak, gitu misalnya. Ya, ini adalah xtrain.shape. Nah, kita lakukan hal yang sama juga dengan data test ya. Jadi di sini kita tinggal ganti ya yang train ini ya. Jadi test. Oke, atau predict test. Oh, ini sorry ya, test. Tadi gua ngeh karena di sini tadi ada garis-garisnya. Oke. Sudah, kita tutup dengan hiasan lagi. Dan kalau sudah selesai semua, ini sudah selesai semua kan? Baru kita lakukan plotting ya. plt.plot range 1,6 karena dia kita loop dari 1 sampai 6. Sebenarnya bukan sampai 6 sih, tapi sampai 5 ya, 1 sampai 5. Lalu di sini kita masukin training akurasi. Labelnya sama dengan akurasi training. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk testing. Kita tinggal copy aja tes ACC. Ini adalah akurasi testing. PLT legend. Lalu PLT show. Sudah selesai programnya. Semoga ini berjalan dengan seharusnya. Kita coba ketik Python spasi knn. Kita tunggu beberapa saat. Pastikan sebelum kita menjalankan program, di-save dulu programnya ya, baru nanti dijalanin. Ini simple, cuman kadang-kadang suka kelupaan karena keasikan ngoding. Nah, ini kita lihat ya, waktu predict training 9 detik, ya, ukuran trainingnya 1000 kali 784. Sebenarnya data training, data testing sama ya, sama-sama 1000 harusnya. Oke, nah untuk K-nya 1, akurasinya 87%, ya trainingnya 100. Nggak heran. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Oke, ini udah selesai training dan kita lihat di sini menarik ya, akurasi testingnya ini naik ya. Dan untuk data training ini semakin tinggi K-nya, dia ada cenderungan untuk turun akurasinya. Ini adalah behavior yang cukup menarik ya. Dan ini udah selesai ya. Kita sudah berhasil mengimplementasikan KNN from scratch tanpa menggunakan scikit-learn. Kalau teman-teman masih bingung dengan kodenya, coba dilihat lagi, coba diketik sendiri sambil dimengerti per barisnya ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Untuk kodenya, gua taruh di GitHub, tapi gua saranin kalau teman-teman mendownload kode ini, teman-teman kalau bisa coba salin sendiri ya dengan mengetik sendiri kodenya. Karena dengan mengetik sebenarnya teman-teman belajar. Nah, karena programnya udah selesai, di sini gue mau coba melakukan studi kasus dari dataset lain gitu ya. Dan kebetulan di program util.py ini gue udah siapin 2 fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi get XOR untuk mendapatkan data XOR, dan yang kedua adalah get donut untuk mendapatkan data donut. Kedua data ini adalah non-linearly separable, dan kita bisa lihat seberapa bagus sih KNN untuk data-data ini.
ya. Di sini gua mau langsung jalanin di konsol aja ya supaya lebih interaktif ya. Pertama, kita import yang dari util yaitu get XOR dan get donut. Yang kedua adalah kita import KNN yang udah kita buat tadi ya. From KNN, nama filenya, import KNN, ini adalah nama kelasnya. Dan selanjutnya adalah kita import matplotlib. Oke, sekarang kita mau coba pakai data XOR dulu ya. Ini adalah data dengan 2 kolom. Berarti ini data 2 dimensi sehingga kita bisa plot ke dalam 2 dimensi. Gua akan menggunakan scatter plot ya. Untuk yang pertama adalah kolom ke 0-nya, selanjutnya ini adalah kolom ke 1, S-nya 100, terus color-nya adalah si Y. Lalu selanjutnya PLT show untuk melihat datanya. Ya seperti kita bisa lihat ya, ini datanya membentuk pola logika XOR atau exclusive OR, sehingga datanya adalah non-linearly separable. Oke, di sini kalau kita mau coba pakai KNN-nya, kita tinggal lakukan seperti ini ya. Dengan K-nya sama dengan 5 misalnya. Nah, kalau kita mau training, kita langsung knn.fit si X, Y. Ya, terus kalau kita mau lihat skornya, kita tinggal ketik seperti ini. Tapi ini bukan best practice machine learning yang baik ya, karena best practice machine learning yang baik adalah kita harus memisahkan mana data train dan data test. Tapi di sini kita cuma pengen lihat apakah si KNN ini bisa memprediksi data yang non-linearly separable, dan ternyata bisa ya. Dia itu skornya 0,98 walaupun skor ini adalah skor data train. Nah, sekarang untuk data yang kedua yaitu get donut. Kita lakukan plotting yang sama ya. Lalu kita show. Nah, ini adalah data donut ya. Data donut dan tidak linearly separable juga. Nah, kalau misalnya kita coba knn.fit si X, Y, lalu knn.score si X, Y, ya kita bisa lihat dia bisa melakukan prediksi 100%. Balik lagi, ini bukan best practice machine learning yang bagus, tapi ini adalah satu pertanda bahwa classifier ini bisa melakukan klasifikasi data yang non-linear separable. Nah, mungkin teman-teman sampai sini bertanya, ada nggak sih kasus di mana si algoritma KNN ini gagal untuk mendeteksi atau untuk mengklasifikasikan data? Di sini gua ada salah satu contoh. Kita import dari si util, yaitu KNN fail case. Tapi gua rasa nggak cuma KNN doang yang fail, tapi mungkin hampir semua algoritma machine learning. Nah, nanti teman-teman coba lihat ya bentuk datanya seperti apa, dan coba tebak ada nggak sih algoritma machine learning yang bisa mengklasifikasi data ini dengan benar. Kita import dulu KNN-nya dengan cara yang sama dengan yang tadi, lalu matplotlib. Sekarang kita getter dulu datanya, KNN fail case, lalu kita plot. Oke, selanjutnya kita tampilkan. Nah, datanya kayak gini. Kira-kira ada nggak sih algoritma machine learning yang bisa memprediksi data dengan bentuk kayak gini dengan benar? Tulis komen di bawah ya. Oke, sekarang kita mau coba pakai KNN. Misalnya K-nya 3 ya. knn.fit X, Y. Ya, ini kita coba melakukan training dan testing dengan data yang sama. Apakah hasilnya pasti bagus? Kita lihat. Nah, ini hasilnya 0. Padahal data train dengan data test itu sama. Jadi memang dia tidak bisa melakukan klasifikasi dengan data yang seperti itu. Nah, di sini ya, berarti untuk yang kasus sebelumnya memang algoritma KNN ini bisa nih melakukan klasifikasi ya di data XOR dan juga di data donut dengan baik. Ya, mungkin nanti teman-teman coba deh di split pakai scikit-learn ya, xtrain, xtest, ytrain, ytest. Untuk fitnya pakai data xtrain dan untuk skornya pakai data xtest. Harusnya hasilnya bagus juga. Oke, itu aja tutorial untuk video kali ini. Nggak itu aja sih, karena ya hampir 40 menit. Tapi semoga teman-teman suka dan bisa mempelajari algoritma KNN ini ya, pada khususnya dengan lebih mendalam dan bisa mengimplementasikan algoritma KNN tanpa menggunakan scikit-learn. Kalau teman-teman senang dengan series ini dan pengen berlanjut ke algoritma lainnya,
Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mempelajari algoritma machine learning dengan dalam dan bisa mengimplementasikan algoritma machine learning from scratch. Jangan lupa juga untuk yang belum subscribe, untuk subscribe channel di bawah ini, ada tombol merah di bawah, diklik aja dan klik juga belnya supaya bisa mendapatkan notifikasi apabila channel Ngoding Python mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.